Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wassalamuhu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bisunnati ila yaumil qiyamah amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ummahati fillah rahimani Allahu wa iyyakunna. Alhamdulillah, segala puji milik Allah tabaraka wa ta'ala, yang mana pada kesempatan malam hari ini kita dipertemukan kembali menuntut ilmu di saat kondisi sebagian ummahat tidak bisa hadir di majelis ini. Bagi yang sakit, kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan, mengangkat penyakitnya, dan la ba'sa tahurun insyaallah, tidak mengapa, sebagai penggugur dosa-dosanya. Allahumma amin. Dan kepada pemerhati yang bisa hadir di majelis ini, kita alhamdulillah berjuang kembali. Setelah beberapa pertemuan Anda tidak bisa hadir, dan pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa hadir kembali. Dan sebelumnya mohon maaf apabila ada suara-suara yang mengganggu. Qadarullah, ana juga sedang di luar ya, di samping jalanan. Jadi kalau ada suara-suara yang agak berisik, mohon dimaklumi ummahat. Barakallahu fiikunna. Ummahati fillah rahimani wa rahimakumullah. Tidak terasa waktu begitu cepat. Dari hari ke hari, kehidupan yang kita jalani tentunya harus mendapatkan kebaikan dan pahala serta ampunan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam menuntut ilmu, apalagi ilmu penunjang, kita berusaha untuk mengambil ibrah dari perkataan para ulama. Di antaranya adalah Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Beliau Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala mengingatkan kepada kita, teruntuk kita yang saat ini sedang berjuang melewati hari demi hari untuk beramal soleh, melewati hari demi hari agar bisa setiap harinya, setiap menitnya, setiap waktunya dimanfaatkan untuk kebaikan. Minimal berzikir pada Allah, minimal mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau rahimahullahu taala memberikan untayan nasihat, dan kita sebagai umat Nabi SAW juga berusaha ya untuk bisa mendapatkan nasihat tersebut di kalangan para sahabat, para tabi'in, karena Al-Hasan Al-Basri ini adalah seorang tabi'in yang hidup setelah wafatnya Nabi, lahir setelah wafatnya Nabi, ya, dan pernah digendong ya oleh istri Nabi yang bernama Ummu Salamah. Maka Al-Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, Ya ibna Adam, Ya ibna Adam. Ya, Ya ibna Adam. Innama anta ayyamun
Faidha dhahaba yaumun dhahaba ba'duka. Ya. Apakah suara Anda bisa terdengar, Ummahat? Terdengar Ustadz. Alhamdulillah. Taib. Terdengar Ustadz. Kita lanjutkan. Iya. Jadi Anda nggak pakai headset ya. Jadi kalau suaranya ada suara dari luar ya mohon maklum ya, Ummahat. Ya. Innaka ayyamun ya. Ini ayyamun ya yang sahih. Ya ibnu Adam. Wahai anak Adam. Kenapa ibna? Kenapa nggak ibnu? Ya, karena di sini ada apa namanya? Ya munada. Ya Ya, munada. Nida. Ya munada atau ya nida. Ya, panggilan harfun nida. Namanya ya munada. Kalau hurufnya namanya harf nida. Ya, yang artinya kata seru. Yang memansubkan kata setelahnya. Yang bermakna ya ibna Adama. Kenapa Adama? Karena dia adalah susunan kosakata yang namanya mamnu'un apa Minasor. Ummahat? Minas Minas sarf. sarf. Sahih. Aslinya ya ibna Adami. Tapi karena mamnu' minas sarf menjadi Adama. Wahai anak Adam. Ya, kita adalah keturunan Adam ya, bukan dari Ibna Kirdin. Ya. Ya Ibna Kirdin ya, bukan ya. Itu Charles Darwin yang menyatakan demikian. Wahai anak kera ya, keturunan kera. Karena kita keturunan Adam maka Ibna Adam. Innama. Nah, ini banyak yang belum kita bahas sebenarnya. Innama itu adalah inna ditambahkan ma. Ya. Artinya tentunya berbeda dengan inna. Ya. Kalau innama bermakna al-hasru. Ya. Al-hasru. Al-hasr itu artinya adalah pembatasan. Ya. Inna kan artinya sesungguhnya. Tapi ketika bertemu ma, maka gugurlah rumus-rumus yang berkaitan dengan inna, mubtada, khobar inna, isim inna, dan khobar inna. Ya. Yang artinya sesungguhnya hanya. Innama, sesungguhnya hanya. Anta, domir apa namanya Ummahat? Dia masih ingat? Dulu kita belajar tentang macam-macam domir. Ada huwa huma hum, ada kita buka Munfasil. kita. Domir apa? Munfasil. Munfasil. Betul. Domir munfasil. Sesungguhnya engkau hanyalah ayyamun. Jamak dari yaumun, jamak taksir. Dari kata yaumun, bentuk tunggalnya adalah yaumun. Apa yaumun Ummahat? Hari. Hari-hari. Hari. Ayam hari-hari. Innama anta ayam. Sesungguhnya engkau hanyalah hari-hari. Maksudnya apa? Karena kita tahu hari-hari yang kita lewati akan terus berlalu. Maksudnya umur kita tersusun dari hari-hari yang terus berlalu. Ya, bukan supermarket ya hari-hari ya. Ya, tapi umur kita
Ya, sesungguhnya engkau manusia hanyalah hari-hari, di mana hari-hari terus berlalu sebagaimana umur manusia terus bertambah dan otomatis akan berkurang masa hidupnya di dunia. Ini luar biasa ya. Perkataan Al-Hasan Al-Basri ini harus senantiasa diingat baik-baik bahwa waktu kita terbatas. Hari demi hari kita lewati. Sudahkah kita mengambil manfaat untuk menjadi lebih baik, untuk menyongsong hari esok? Fa'idha, fa, ya. Huruf fa itu disebut dengan harf atof. Harf atof. Apa itu harf atof? Ya, harf atof itu adalah sebuah huruf ya yang mengikuti setelahnya dan sebelumnya. Seperti kata wa. Ya, wa artinya dan, fa artinya maka. Kenapa disebut dengan harf atof? Karena mengikuti kalimat sebelumnya dalam segi makna, tersambung maksudnya. Ya, faida ya ibna Adam innama anta ayyam, sebuah kalimat. Wahai anak Adam, engkau adalah hanyalah hari-hari. Faida, maka lanjutan dari kalimat sebelumnya. Ya, iza itu adalah dzaraf. Dzaraf apa? Ada yang tahu nggak, Umar? Jika. Dzaraf apa? Zaman, bukan. Zaman. Bukan. Zaman. Sahih. Dzaraf zaman. Ya, zarf zaman. Ya, lil mustaqbal. Ya, lil mustaqbal itu artinya untuk yang akan datang. Maka apabila itu sesuatu yang belum terjadi, ya, apabila engkau melakukan ini maka akan terjadi seperti ini. Nah, itu kan apabila, ya, andai kata, ya, ketika, ya, maka sesuatu yang belum terjadi dan akan terjadi. Faida, maka apabila, zahaba, pergi. Siapa yang pergi? Kalau zahaba itu adalah fi'il, mana fa'ilnya ummahat? Fa'idha dhahab. Yaum. Kalau Yaum. zahaba itu fi'il, Anta. Yaumun. Kalau zahaba itu fi'il, fa'ilnya harus marfu'. Marfu' itu minimal harokatnya dhammah atau dhammatain. Ya. Nah, Ya, yaum. yaum. Yaumun berharokat kan dhammatain. Ya. Jadi harus diingat, ya, ketika sebuah fi'il setelahnya marfu', maka otomatis itu adalah fa'il. Ya, itu adalah apa? Fa'il. Fa'il. Ya. Misalkan ada kalimat zahaba yaumun atau zahaba Muhammadun as-suqa. Ya, contoh ya, ini contoh aja. Zahaba Muhammadun as-suqa. Mana fiilnya? Dhahaba. Zahaba Fa'ilnya Muhammad. Dun. as-suqa. Maf'ul. Oh, Maf'ulnya.
Maf'ul. Ya, masih mudah. Tapi kalau ada kalimat begini, Zahaba Hamidun Muhammadan. Mana fiilnya? Dhahaba. Zahaba. Fa'ilnya? Hamidun. Hamidun. Maf'ulnya? Muhammad. Muhammadan. Muhammadan. Masih gampang. Tapi apabila ada kalimat seperti ini, Zahaba Hamidan Muhammadun. Dhahab. Mana fiilnya? Zahaba. Dhahaba. Fa'ilnya? Muhammadun. 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 Maf'ulnya? Hamidan. 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 Maka syaratnya harus diketahui bahwa fa'il itu harus Marfu. marfu, minimal berdomah atau domatain. Dan kita harus juga tahu maf'ul itu harus Mansub. mansub, minimal berfathah atau fathatain. Fahimtunna ummahat? Fahimna Insyaallah, Ustaz. Fahimna insyaallah. Ketika setelah zahaba marfu', maka otomatis dia adalah fa'il. 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 Jadi fa'ilnya adalah yaumun. Ya. Apabila ya, yaumun zahaba. Hari itu zahaba. Apa zahaba? Telah Pergi. pergi. Telah Pergi, pergi. Apabila hari itu telah pergi. Apabila sebuah hari itu telah pergi. Zahaba ba'duka. Maka telah pergi pula. Ba'duka itu diambil dari kata ba'dun. Apa ba'dun? Sebagian. Hah? Sebagian. Sebagian. Sahih. Masya Allah. Ya. Ba'dun itu artinya sebagian. Ba'duka. Jadi apa? Sebagian dari Sebagian dari kamu. Dari kamu. Sebagian dari kamu. Ya ibna Adam. Wahai anak Adam. Ya, engkau hanyalah kumpulan hari. Engkau hanyalah hari-hari. Yaitu kumpulan hari kan. Fa'idha dhahaba yaumun. Apabila. Ya, maka apabila satu hari berlalu, sebuah hari itu kan satu hari ya, satu hari berlalu pergi. Dhahaba ba'duka, maka sebagian dari dirimu pun telah berlalu. Artinya sebagian dari diri kita akan pergi. Ya. Jadi sangat salah apabila ada orang yang merayakan apa? Nah, semua kita tahu ya. Tahun. Iya, apalagi di esok hari. Ya, jadi nyambung ya dengan peringatan ya sebagian kaum muslimin yang memperingati sebuah ritual ya yang semua kaum muslimin cinta kepada Nabi. Tapi harus diketahui ya tata caranya cinta kepada Nabi seperti apa. Maka ini menjadi perhatian bagi kita ya, bagi kita yang saat ini sedang hidup, saat ini sedang berjalan di muka bumi ini, hari-hari yang kita lewati akan berlalu, sebagaimana umur kita juga akan berlalu, menjadi bahan muhasabah, menjadi bahan introspeksi diri, dan sudahkah kita beramal? Ya, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, sebaik-baik amalan. Allah menguji kita yang paling baik amalannya.
bukan yang paling banyak hartanya, bukan yang paling banyak kenangannya, bukan paling kasratul dzikrayat ya, yang paling banyak kenangan ya itu yang dinilai ya, tentu yang paling banyak amalan solehnya. Ahsanu amalan yang paling baik amalannya. Ini menjadi pengingat ya untuk ana dan juga untuk antunna semuanya. Fahimtunna ummahat. Fahimna insyaallah Ustaz. Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Tayyib. Nuwasil dirasatana fi ayyi safha wasalna ummahat. Terakhir itu halaman Ada ya yang masih 52. ingat? Halaman 52 yang ujung yang apa? Halaman Halaman 52. 52 yang atas sampai yang poin 4. Bagian 8 poin 4. Oh, bagian 8 ya. Tayyib. Pada poin yang keempat ya. Tayyib. Syukran jazilan atas atensinya, dan kita coba untuk melanjutkan ya. Ya, meskipun tidak banyak yang hadir, tetap kita berjuang ya bersama-sama ummahat. Dan mohon kiranya bisa menginformasikan kepada ummahat yang tidak bisa hadir ya di grup ya, karena Ibu Sajida tidak bisa hadir ya, ada keperluan, mungkin nanti apabila ada tugas bisa diinfokan Ibu Evi di grup kelas Ba ya. Ya Allah Ustaz. Insyaallah. Tayyib. Kita masuk kepada halaman iftahna safha ithnani wa khamsun. Halaman 52. Ya, halaman 52. Tayyib. Kita membahas tentang sebuah fiil ya yang berakhiran mim sukun ya, bertemu dengan domir hum, ha ya, dan lain sebagainya, maka ditambahkan dengan huruf waw ya. Kemarin kita bahas itu ya. Contohnya misalkan ada kata ro'aitum. Apa artinya ro'aitum, Umar? Melihat. Kalian melihat. Kalian melihat, ditambahkan hu ya, apa? Ditambahkan huwa. Misalkan ya, maka menjadi apa? Ra'aitumu. Ro'aitu. Ro'aitumu Ro'aitumu. Oh ya. iya. Ro'aitumuhu ya. Ro'aitumuhu ya. Berarti ada tambahan ya. Ada tambahan huruf apa nih? Huruf waw. Wow. Waw. Ada tambahan huruf wow. Ya. Nah, kalau begitu kita coba latihan di sini di halaman 52 di bagian Iqra. Iqra'il jumal al-atiyah ma'ad dhamairil madhkurah amamaha. Bacalah kalimat-kalimat berikut ini dengan menggunakan domir-domir yang sudah disebutkan, sudah terpampang di sini. Amamaha, di depannya. Ra'aitum ditambahkan hum. Menjadi apa, Ummahat? Langsung. Ra'aitumuhum. Sahih. Ya. Berarti ada tambahan mim, ada tambahan wawunya enggak? Ada. Ada. Ya. Ra'aitumuhum. Ya, ra'aitumuhum. Ya. Berikutnya ada fahimtum ditambahkan ha. Jadi apa, Ummahat? Fahimtumuha. 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 Fahim
Tumuha. Nah, Masya Allah. fahimtumuha. Ya, fahimtumuha. Ada wawunya di situ ya. Artinya apa? Fahimtumuha. Apakah kalian Kalian memahami itu, Pahaminya. memahaminya. Memahaminya, betul. Nya ini masih umum karena kita nggak tahu. Yang pasti dia Ya. muannas ya. Mm-mm. Domirnya ha. Ya, sahih. Rakam salatah. Gosalat ditambahkan hu. Gosa, Gos gosalat, tuhu. gosalat tuh, Tuhu. Gosal tuhu. gosal, Jadi apa? Gosalatuhu. gosal tuh ya. Gosal tuhu. Gimana sih? Eh, ya. Gosal. Gosal tuh, Ustaz. Gosalat. Gosalat. Hu. Gosalat hu. Jadi tebak-tebakan ya. Gosalatu. Gosalat tuh, gosalat, Gosalat hu. gosalat. Gosalat ha untuk iya. Ya. Itu bukan Gosa. gosalti, Ustadz. Hah? Seperti Itu ada apa? kasroh itu. Seperti ada kasrah. Atau kecoret ya? Kecoret. Ini Ya. ada titik gitu, nggak tahu Iya, apa kayak itu. ada titik ya. Kayak ada titik ya. Iya. Anggaplah misalkan gosalti menjadi apa? Kalau Gosal, gosalti menjadi apa? Tihi. gosal tihi. Iya ya. Oh, Iya, gosaltihi. Kalau Gosal. gosaltima ya. Gosal, Tihi. gosalat, Misalkan gosal tihi, Gosaltihi. tihi apa tihu? Tihi. Tihi. Gosal tihi, betul ya. Tinggal menyesuaikan aja umpama memang itu gosalti, ditambahkan hu jadi gosaltihi. gosalat, Ya. Kalau gosalat ditambahkan hu menjadi Gosalat. gosalat, gosalat hu. Ya, gosalat hu. gosalat. Ya, gosalat hu seperti itu. Gosaltihi. Nah, ini menarik. Kenapa nggak gosaltihu? Ya. Nah, itu ada namanya Kaidah. at-takalluf al-lughah. Ya. Membebani sebuah bahasa. Ya. Seperti beberapa kosakata bahasa Arab yang harokatnya sukun ya. Sukun bertemu dengan alif lam. Nah, itu jadi memberatkan tuh. Ya. Makanya ada rumusnya sendiri kan. Misalkan nih, gosalat al-mudarrisatu misalkan. Bacanya gimana? Gosalatil. Salat, Wah, gosalatil mudarrisatu. Kenapa gosalatil? Kenapa nggak gosalat al-mudarrisatu? Dibacanya tetap sukun. Kenapa demikian? Nah, itu berkaitan dengan at-takalluf fil lughah. Ya, membebani bahasa. Membebani ketika membaca ya bahasa Arab. Makanya yang tadinya sukun itu menjadi kasroh, kasroh. Apakah semua sukun bertemu alif lam menjadi kasroh? Tidak semua, tergantung huruf sebelum sukun. Kita sudah pernah belajar kan ya? Sudah belum? Dijelasin sekilas kemarin. Ya, misalkan min. minal, Nah, Minal. ketemu al-madrasah, al-masjid lah misalkan. Jadi apa? Minal. Minal. Mas. Minal mas Jidi. Jadi. jidi. Kenapa minal? Kenapa nggak minil? Sedangkan man ketemu manil, gitu ya.
Al-mudarris misalkan menjadi apa? Manil. 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 Manil mudarrisu. Oh, Kenapa kok jadi huruf, manil? huruf Yang sebelumnya satu kasroh. misal. Nah, lihat sebelum huruf yang ada sukunnya. Min ini kan tadinya sukun ya. Ya. Ini kan tadinya sukun ya. Iya. Man juga sukun. Lihat sebelum nun yang bersukun. Harokatnya apa? Apa harokatnya kalau min? Kasroh. 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 Maka rumusnya dia menjadi Fathah. fathah. Ini rumus dasar. Ketika nun sukun sebelumnya ada harokat fathah, maka nun sukunnya menjadi Kasroh. 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 Sebagaimana kata gosalat, Gosalat. lamnya harokatnya apa? Apa tadi? Fathah. Fathah. Iya, fathah. Maka tak yang bersukun menjadi Kasroh. kasroh. Ini rumus ini. Mohon dicatat nih, Umahat. Ya, rumus ini. Ya. Ini hanya berlaku dalam bahasa Arab ya. Lah, memangnya ada bahasa yang lain. Bahasa Al-Qur'an itu tersendiri. Contoh, ala ditambahkan huwa. Jadi apa, Umahat? Hala. Wah. Alaiha. Alaiha. Alaihi. 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 Tapi dalam Al-Qur'an dibacanya ada yang dibacanya Alaihi. alaihu. Ada di surat apa? Ya, di juz 27 atau 26 ya. Ini ada. Ya. Ya. Itu udah keluar dari rumus. Jadi jangan mempertanyakan ya, mempertanyakan kok ini beda ya, itu Al-Qur'an. Ya, ada perbedaan. Ya, tidak semua ya. Tapi secara umum hukum nahwu dan shoraf itu mengikuti Al-Qur'an. Ya, mengikuti Al-Qur'an. Ya, fahimtumna insyaallah. Ya Allah, Ustaz. Insyaallah. Selanjutnya, rakam arba'ah. Wajadtu ditambahkan hu. Jadi apa? Wajadtuhu. Tuha. Wajadtuhu. Hah? Wajadtuha. Wajadtuhu. Ya, wajadtuhu. Ini gampang ya, gampang. Rakam hamsah. Qataltum ditambahkan ha. Kota Total tumu. Musa. Masya Allah. Gampang ini ya. Apa nih qataltum? Dari wazan apa? Kotala. Kotala. Tala. Qatala. Apa qatala? Membunuh. Membunuh. Ya, Nah, membunuh. ini ya nih. Kadang kan ngomongnya agak kejam ya. Qatala membunuh. Ya, ternyata qatala itu maknanya bukan hanya membunuh, merangi juga sama qatala. Memerangi. Ya, memerangi juga qatala. Diambil dari kata akar kata yang sama. Nah, berikutnya ada rakam sittah sami'tum hu. Jadi apa ya? Sami'tuhu. Sami'tumuhu. Wah, ini nggak perlu tulis ya, ini gampang ya. Nomor 6, 5, 1 dan 2 itu ada tambahan waw ya. Sebelum huruf ya, Domir. sebelum domir
Mutasil. Tasil. Mutasil. Sahih. Alhamdulillah. Insyaallah Yang sahlun. yang ditambah waw itu yang yang pakai tum aja ya Ustadz ya? Bukan cuman tum ya, yang ada mim ya, Ya, mim. yang ada mimnya. Iya. Ya, yang ada mimnya cuman tum aja, betul. Nggak salah. Ya, Oh. seperti itu. Ya. Baik. Ada yang ditanyakan hal min su'alin? Maafi soal? Maafi soal. Alhamdulillah. Baik. Kita lanjutkan ya. Di bagian 9. Nah, ini ada pembahasan yang menarik juga ya. Adkhil, masukkan. Ya, adkhil itu diambil dari kata Dakhala. Dakhala. kalau dakhala masuk. Kalau adkhil, Adkhil. Adkhil. adkhala. Adkhola. Oh, bukan dari dahola. Bukan amr, Bukan. bukan fi'il amrnya ya Ustaz. Iya, saya kira itu Ya. fi'il amarnya. Masuk. Nah, ini menarik nih. Adkhala yudkhilu, adkhil. Nah, kalau fi'il amarnya adkhala yudkhilu adalah adkhil. Ya, adkhil apa? Adkhala. Bukan. Adkhala. Itu. Dakhala. Adkhil. Nah, kalau dakhala yadkhulu. Adkhulu. Udkhul. Yadkhulu ya, maka fi'il amarnya apa? Udkhul. Udkhul. Oh, beda ya. Iya. Udkhuluha bisalam. Udkhul. Udkhul itu masuk. Kalau adkhil masuk. Masukkan. Nah, perbedaannya apa? Perbedaannya harokat yang pasti. Yang kedua, hamzahnya. Nah, kalau adkhil ini disebut dengan hamzah qata'in. Ada hamzah qata'. Nah, kalau bahasa orang kita ya hamzah qata'. Hamzah qata'in. Hamzah qata' itu yang ada alif dan hamzah kecilnya di atas atau di bawah. Ya. Murojaah zaman dulu ya, Ummahat. Nah, kalau hamzah wasal itu bentuknya adalah alif yang ada harokatnya. Nah, hamzah wasal nih, udkhul. Ya, ketika udkhul ditambahkan waw di depannya menjadi wadkhul. Ya. Tapi kalau adkhil ditambahkan waw di depannya menjadi wa'adkhil, tetap dibaca. Ya. Seperti itu. Fahimtunna ummahat? Ustadz, berarti untuk artinya kalau tadi yang Kalau ada itu masukkanlah. Kalau udah full masuk itu. masuk saja, iya. Oh. Ya. Kalau adkhil masukkanlah. Kalau udkhul masuk. Nah, Masukkan. kita sudah pernah belajar wazannya masuk kepada fi'il thulathi mazid. Adkhala itu adalah Af'ala. af'ala. Betul. Wazannya adalah af'ala. La. Yuf'ilu. Yuf'ilu. Yufilu. Yufa'ilu. If'alan. Af'ala yuf'ilu if'alan. Ada di dalam kitab tasrif. Nah, kalau dakhala yadkhulu berarti wazannya apa, Ummahat? Fa'ala. Yaf'alu. Fa'ala dakhala yadkhulu. Dakhala. Yadkhulu. Fa'ala yaf'ulu. Yafilu. Dakhala yadkhulu. Yaf'ulu. Yaf'ulu. Ulu. Yaf'ulu. Ya, udah jam 20.45 ya, kayaknya udah pada ngantuk ya. Tenang ya, harus bihudu. Bihudu itu artinya
dan dengan tenang. Bisakinah, dengan tenang. Jangan tergesa-gesa. Fa'ala yaf'ulu. Fa'ala yaf'ulu fa'lan dakhala yadkhulu. Ya, dukhulan. Ya, sampai akhir. Nah, itu adalah fi'il sulasi mujarrad. Fi'il sulasi yang memang ada hanya 3 huruf saja. Ya, kalau af'ala ada 4 huruf tambahan. Ya. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, ini kita belum bahas yang nomor 9 ini ya, poin 9 ini baru perintahnya ada khil, Umat. Jadi jangan dibahas dulu ya untuk kata perintahnya ya. Kita fokus ke sini. Ada khil, alif lam ya, masukkanlah alif lam. At-ta'rif 'alal kalimatil lati tahtaha khattun 'indal luzumi. Ya. Artinya adalah masukkanlah alif lam itu menunjukkan untuk at-ta'rif, mengenal atau memperkenalkan. Ya, mungkin pernah mendengar kata ta'aruf ya, Umat. Apa ta'aruf? Artinya perkenalan. Kalau ta'rif adalah definisi atau mengenal ya. Definisi ya, mengenal alal kalimat ya, macam di atas kata-kata ya, allati tahtaha khat, yang ada di bawah garis. bawah. Nah, ini kan nggak ada garisnya nih ya. Garis, iya garisnya mana? Indal luzum ya, nggak ada garisnya di sini ya. Nggak tahu kalau di buku yang warna putih ada nggak garisnya? Itu Nggak ada ya? yang di pinggirnya bukan? Hah? Udahlah, Biasanya kan cetakannya beda, Ummahat ya. Cetakan yang warna kertas putih dan kitab kuning ya. Itu beda cetakan ya. Naam. Ya kita garisin aja ya. Ya, yang digaris bawahi itu adalah pada kalimat contohnya ikra'il misalainil atiyaini. Ya. Bacalah 2 contoh berikut. Ya, yang pertama indi kitabun dzu ghilafin ahmara. Ya. Dzu ghilafin ahmara. Ya, gilafin ya. Dzu gilafin itu yang di garisnya ahmara. Ustadz ya. Ya, yang digarisi. Gila. Dzu gilafin ahmara. Nah, dirubah menjadi ainal kitabu dzul gilafil ahmari. Ini masuk ke pembahasan mamnu minas sarf. Kita bahas ya satu persatu. Baik. Kalau Mahat lihat contohnya, ada beberapa pembahasan. Yang pertama, kata zu. Ada yang tahu zu itu bagian dari apa, Mahat? Isim khamsa ya. Isim yang 5 itu. Isim 5 itu. Ya, apa namanya? Asmaul khamsa. Asmaul khamsa. Sahih. Asmaul khamsa. Nah, setelah itu menjadi susunan mudhaf wa mudhafun ilaih. Nah, kita harus tahu ya, murojaah sedikit. Zu. Artinya apa zu? Menunjukkan kepemilikan. Ya. Ya, contohnya misalkan zu sayyaratin, apa artinya? Pemilik mobil. Memiliki mobil. Ya, memiliki mobil. Sayyaratin, jadidatin, apa? Memiliki mobil. Memiliki mobil baru. Ya, mobil baru. Berarti ini susunan apa? Itu tadi Saat man'ut yang ini. Saat man'ut. Mudhof yang di dalamnya ada mudhofun ilaih. Mudhofun ilaih. mudhofun ilaih. Dalam mudhofun ilaih. Dalam mudhofun ilaih ada naat man'ut. dan man'ut. Ya, betul. Sahih. Nah, itu artinya adalah
yang memiliki mobil yang Baru. Baru. Nah, ya. Lalu dirubah naat man'utnya itu menjadi ya ma'rifah. Jadi apa? Zul sayyaratil Ada jadi alif lam. dati. Ya, saya rotil jadi Dati. Jadi dati. Ya. Sekilas sama atau beda? Beda, ada alif lamnya. Nah, ada alif lam susunannya sama nggak? Sama Sama. susunannya. susunannya sama. Sama. Susunannya sama. Ini mudhofnya, ini Mudhof ilaih. Khobar. mudhofun ilaih. Di dalam mudhofun ilaih ada naat Naat man'ut. Naat man'ut. man'ut, ya. Nah, ini yang dibahas. Yang dibahas. Yang membedakan itu apa? At-ta'rifnya. Ya, definisinya, ya, maknanya, makna yang tersirat, yang memiliki mobil yang baru. Mobilnya nggak diketahui. Mobil apa? Ya. Yang diketahui. Kalau dus sayyaratil jadidati, mobilnya diketahui. Iya. Ya, semua orang tahu lah. Yang dipunyai, yang dimiliki oleh orang tersebut, mobil barunya itu kita semua sudah tahu mobilnya apa, mereknya apa, tahun berapa, minimal ya mengetahui ya. Nah, kalau kita benar-benar mubham, ya ragu, tidak mengetahui, samar, ya, maka kita menggunakan kalimat zu sayyaratin jadi datin. Nah, di sini di contohnya demikian, ainal kitabu dzul gilafil ahmari, ya, yang artinya ainal kitabu dzul gilafil ahmari, apa artinya yang bagian Mbak? Di mana buku yang memiliki sampul berwarna merah. Sampul yang berwarna merah diketahui, ya, diketahui, berbeda dengan yang hamzah. Indi kitabun du gilafin ahmara. Saya memiliki buku. Yang nggak tahu bukunya masih umum gitu ya. Memiliki buku yang apa? Memiliki sampul merah. Sampul yang berwarna merah. Nah, ya itu secara makna. Tapi kebetulan di sini juga kita harus mengetahui tentang mamnu'un minas sarf. Kebetulan naatnya itu adalah alwan. Alwan itu artinya macam-macam warna. Kita semua tahu macam-macam warna itu semuanya mamnu'un minas sarf. Ya. Contoh misalkan ada kata indi kitabun dzu gilafin ahmara. Nah, pertanyaannya kenapa dzu gilafin ahmara? Kenapa ahmara? Dzu gilafin ahmara. Karena harusnya ahmari. Kan ini nama minasot. Nah, ya. Apa namanya kita sebutnya ada marfu, mansub, dan majrur. Majrurnya mamnu minas sarf itu harokatnya fathah. Ya. Jadi tidak ada mamnu minas sarf yang harokatnya kasroh. Ya, dzu gilafin ahmari nggak ada. Adanya dzu gilafin ahmara. Seperti nama orang yang tidak bertanwin, Aisyah tuh bertemu dengan huruf jar maka menjadi Aisyah. Betul. Nah, ini adalah rumus asli mamnu minas sarf. Namun
Mamnu' minas sarf rumusnya bisa ditiadakan apabila bertemu dengan alif lam. Seperti pada kalimat bagian ba. Ya, ada zu al-gilaf. Ya, al-gilaf al-mari. Ya, dia harokatnya kasroh al-ahmari. Kenapa? Karena bertemu dengan apa namanya nih? Alif lam. Alif lam. Ya. Maka gugurlah rumus mamnu' minas sarf dengan sebab bertemunya alif lam pada kata mamnu' minas sarf. Isim mamnu' minas sarf. Fahimtunna ummahat? Insya Allah Ustaz. Ini. Insya Masih Allah. loading Ustaz. Ya, ya Paham, masih loading ya. tapi Pelan ya. khawatirnya sering lupa. Mm-mm. Kalau udah lupa, udah bubar. Harus banyak latihan kayaknya. Iya. Nah makanya ini ada tugas, boleh ya ummahat biar nggak lupa. Kalau nggak boleh kita nggak kasih tugas nih. Boleh, Ustaz. Boleh Boleh, ya, Ustaz. alhamdulillah. Yang ini, yang 5 poin. Nah, tugasnya bukan yang 5 poin mah terlalu mudah untuk ummahat kelas ba. Ya. Nah, untuk tugasnya itu adalah mencari ya isim mamnu' minas sarf yang ya gugur rumusnya akibat bertemu alif lam. Mencari. Dari Al-Quran, Sunnah. Di dalam Al-Quran maupun di dalam As-Sunnah dalam hadis. Waduh, Ya, Mencari. gampang kan? Ya, rumusnya ya. Nah, ulangi ya. Ada ulangi, sekali lagi. Agar lebih mudah, ada dua ya. Ada dua yang harus dicari. Bukan yang harus dicari, ada dua pilihannya gitu ya. Yang pertama ini mamnu' minas sarf yang bertemu dengan alif lam. Isim mamnu' minas sarf yang bertemu dengan alif lam sehingga rumusnya gugur. Seperti ini, dzul gilafil ahmari. Yang kedua, ada susunan yang harus ummahat ketahui, yaitu susunan idhofah. Misalkan ada nanti aja ya, kayaknya khawatir nanti pusing ya. Ini aja loading ya Ibu ya saya. Nanti Ustaz. Nanti aja. Iya. Ini Baik. hari ini terlalu Ya, satu banyak aja. ininya, teorinya. Terlalu banyak ya. Ya satu Nah, saja ya. langsung. Ya, berarti mencari isim mamnu' minas sarf yang bertemu yang menjadi alif lam ya sehingga gugur rumus mamnu' minas sarf. Ya. Sehingga gugur rumus mamnu' minas sarf. Nah, ini mohon diinformasikan ya kepada ummahat yang tidak hadir. Ya. Ya, yang tidak hadir mungkin bisa diinformasikan. Ya. Nah, ada yang ingin ditanyakan, ummahat? Iya. Silakan yang ingin bertanya. Kayaknya sudah mahir-mahir semua ini ya, Masya Allah. Justru bingung, Ustaz. Bingung Ustaz.
Kali Nah, bisa milih yang poin 5 aja, Ustadz. ya. Kasih contoh boleh nggak? Boleh. Boleh. Boleh ya? Ya. Nah, contohnya di dalam surah Al-Jin ya, ayat 18. Apa bunyinya? Al-Jin ayat 15, ayat 18 apa? Coba. Wa annal Masajida lillah. masajida lillah. Ya. Jadi tidak harus dia menjadi majrur. Yang penting itu adalah mamnu minas sarfnya bertemu dengan alif lam. Wa Oh, annal masajida maksudnya. masajida. Nah, kenapa dia masajida? Ya, masajida lillah. Nah, karena dia bertemu dengan anna. Anna itu adalah memansubkan, Maksud ya, memansubkan mubtada al-masajidu, ya. Wa annal masajida lillah. Jadi tidak harus mamnu minas sarfnya bertemu apa namanya, huruf jar, ya, bertemu dengan huruf jar ataupun bertemu dengan huruf-huruf yang lain, dhorof, ya, sehingga ia menjadi kasroh. Ya tidak harus, artinya mencari mamnu minas sarf yang beralif lam. Ya, fahim tunna umahat. Afwan Ustadz, kalau yang ini berarti kan kaidahnya nggak batal Ustadz. Kaidahnya batal. Masajida. Masajida, ya. Karena bertemu dengan alif lam. Kan kebetulan dia mansubnya sama, ya kan? Mamnu minas sarf mansubnya fathah, ya. Iya. Ketika dia beralif lam, ya, mansubnya tetap fathah, betul, tetap fathah, karena keluar dari rumus mamnu minas sarf, Oh, ya. ya. Keluar dari rumus mamnu minas sarf, Minasab. ya, seperti itu. Nah, ini juga yang harus diperhatikan. Bisa diulang, Ya. Ustadz Afwan? Ya, ulangi ya. Hmm. Kan rumus mamnu minas sarf, ya, ketika mansub harokatnya apa? Fathah. Fathah. Fathah, betul, harokatnya fathah. Mm-mm. Kalau marfu harokatnya Dhamma. doma, ya. Fathahnya karena sebab mamnu minas sarf. Iya. Domahnya karena sebab mamnu minas sarf, ya. Nah, kasrohnya tidak ada. Mamnu minas sarf itu tidak ada yang berharokatkan Kasroh. kasroh. Ketika sebuah isim mamnu minas sarf beralif lam, maka semua hukum yang berkaitan dengan mamnu minas sarf itu gugur, dia kembali kepada isim normal, isim sahih. Di mana isim sahih itu kalau marfu dia dhamma, kalau mansub dia fathah, kalau majrur dia kasroh. Gitu. Ini nanti masuknya kepada apa? Kepada i'rab ummahat. Memang harokatnya sama, al-masajida dengan masajida itu harokatnya sama. Iya, yang membedakan apa? Yang satu pakai alif lam, yang satu tidak. Sedangkan rumus isim, ya, rumus isim apabila tidak ada alif lamnya, misalkan tidak ada alif lam, maka harokatnya harusnya kan tanwin.
Tanwin ya. Iya, masajidun aslinya. Tapi karena rumus mabnu minas sorf, dia menjadi dom, Doma. domah. Aduh. Betul. Ya. Jadi harokat fathah pada kata wa anal masajida itu bukan karena mamnu minas sorf. Gugur rumus mamnu minas sorfnya. Seperti itu. Mm-mm. Ya. Fahim tunna umahat. Hmm. Ya, nanti diulang-ulang ya. Bisa dilihat ya di Ustaz, rekamannya. Ustaz, kalau Anna itu pengaruh ke apanya tadi Ustaz? Tadi sepertinya disebutkan Annanya itu. Anna itu memansubkan ya. Masa jidanya itu ya? Iya, al-masajida Oh iya, iya. ya. Kalau tanpa Anna Ana jadinya apa, Ustaz? Iya Ustaz, kalau tanpa Anna jadi apa Ustaz? jadi wal masajidu, Oh Oh, iya. oh, wal oh, masajidu. oh iya. Oh, Iya, gugur gugur mamnu minasoknya jadi domah. Dia jadi iya, fathah karena ada anaknya. ada karena ada ananya, betul. Hmm. Kalau iya kalau sekilas kan memang Nggak ada nggak bedanya. ada apa-apa ya. Iya, nggak ada Tersirat. bedanya gitu ya. Mm-mm. Nah, tapi kalau kita bisa tahunya ketika apa? Ketika alif lamnya hilang. Hmm. Coba bacanya apa? Wa anna Masajid. Jidu. masa Masajid. Masajida. Masajida. jida apa jidu? Jida. Masa jida. Kan harusnya masa jidan. Ya, kan dia kan harusnya isim biasa, Oh, tapi kan masjid itu adalah mamnu. mamnu. Mam. Jadi nggak boleh tanwin. Nyasor. Iya, jadi nggak boleh tanwin. Beda nggak Ya, wa anna masajida dengan wa annal masajida? ya, ya, ya. Beda. Kalau masajida ini mamnu minas sorf. Kan harusnya kalau bukan mamnu minas sorf, dia bertanwin dong. Ya. Ya. Sedangkan wa annal masajida pakai alif lam, dia harokatnya fathah, itu bukan karena mamnu minas sorf. Ya, karena gugur rumus mamnu minas sorfnya. Seperti itu. Ya. Hmm. Pada umumnya kita bicara wa annal qalama, wa annal masjida, ya, karena pakai alif lam. Ya, kalau nggak pakai alif lam, isim sohi menjadi wa anna masjidan, wa anna qalaman, wa anna kitaban. Nah, tapi kalau pakai Aisyah menjadi wa anna Aisyata. Kan harusnya Aisyatan, karena dia mamnu minas sorf. Ya, seperti itu. Insya Allah nanti di pertemuan akan datang ya. Mohon dikumpulkan pertanyaan-pertanyaan yang masih bingung ya Umat. Ya. Masih ada pekan depan Umat. Ya, masih ada kesempatan ya untuk kita bahas di bulan Agustus dan sembari kita mutolaah fi ulumul Quran di dalam Al-Qur'anul Karim ya, mempraktekkan ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari. Karena pekan ini kan bulan ini ada 5 pekan ya Umat Alisa Kadari. Bala Ya. menitnya ada 5. Bala. Kayaknya harus lihat kalender dulu ya. Karena sudah lihat kalender tanggal 31 kita masih ada untuk bulan Agustus. Insya Allah ta'ala. Fahim tunna umahat? Insya Allah Ustaz. Insya Allah. Insya Allahnya ragu gitu ya. Insya Allah gitu. Bismillah, insya Allah. Sambil mikir. Insya Allah. Ya. Bismillah Baik, ya. bisa. Bismillah. Insya Allah bisa. Ya. Tapi mungkin Amin. ini yang bisa disampaikan Ummahat ya. Semoga Allah berikan kemudahan untuk Ummahat yang hadir di pertemuan kita kali ini. Amin Amin. ya Rabbal Alamin. Ya hadza ma aqulu lakum, ini mungkin yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kita cukupkan dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Barakallahu fiik. Jazakumullahu khairan.